Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan inayahnya kepada antum semua, dimudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaannya dalam melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas kita, serta kita selalu diberkahi setiap nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana kita sampai pada pembahasan tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah yang telah kita bahas berapa sisi tentang awal dia berkuasa dan menjawab berapa tuduhan-tuduhan negatif tentang kepribadiannya. Dan sejatinya beliau adalah seorang yang di antara pemuda Islam, pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, walaupun tidak memiliki semacam kelebihan yang teristimewa ya dari kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, tentu tidak akan mungkin. Memang dia bukan seorang sahabat, tapi dia hanya seorang tabi'in, ya, dari level tabi'in. Kemudian di antara sisi positifnya adalah dia terkenal dengan orang yang sangat pemurah, ya, karim. Kemudian juga memiliki keterampilan-keterampilan yang telah dia miliki saat dia masih dalam taraf seorang remaja, pemuda, dan telah pernah berpengalaman memimpin sebuah peperangan untuk menyerang Kaisar Bizantium. Ya. Kemudian berbagai hal-hal negatif telah kita jelaskan tentang kepribadian Yazid, bahwa kebanyakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang disandarkan secara palsu kepada Yazid, ya. Dan sudah kita jelaskan beberapa pandangan dari Ahlul Bait sendiri, seperti Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Muhammad Hanafiyah, saudara dari Hasan dan Husain. Kemudian juga bagaimana tanggapan daripada putra-putri dari Husain ketika putra-putrinya dibawa oleh seorang sahabat Nabi menghadap ke Yazid. Kemudian bagaimana Ali bin Husain menceritakan kemuliaan bagaimana Yazid memuliakan mereka. Demikian pula Fatimah binti Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang bagaimana kemuliaan seorang Yazid ini, bagaimana Yazid memperlakukan mereka dengan baik, ya. Kemudian juga beberapa persaksian di antara Abdullah bin Abbas juga menilai bagaimana Yazid itu adalah orang yang juga haus ilmu, karena ketika Ibn Abbas pergi ke Syam, ayahnya Muawiyah menyuruh Yazid bin Muawiyah untuk belajar kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita tinggalkan dulu sedikit tentang berbagai kisah Yazid, dan Yazid ini hanya memerintah selama 3 tahun, tidak lama, ya. Maka dia tidak memiliki semacam perluasan politik, ya, ke wilayah Islam. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa dia penuh dengan penyelesaian kondisi bentuk-bentuk riak-riak penentangan dari beberapa kota seperti kota Kufah, kemudian beberapa orang di kota Madinah, dan juga orang-orang yang berloyal kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Ini yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang peristiwa syahidnya Husain di Karbala. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan Yazid, sehingga dia dinilai memiliki andil atau orang yang punya peranan di dalam peristiwa ini. Mari kita dengarkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya telah kita jelaskan bahwa Yazid sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk menangkap Husain, memperlakukan Husain dengan tidak wajar, ya. Sebenarnya telah kita bahas pada majelis yang lalu. Maka sampai ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana kronologi berpindahnya Husain dari
Mekah ke Madinah, dan bagaimana banyaknya sahabat-sahabat Nabi memberikan masukan dan nasihat kepada Husain untuk tidak menerima tawaran dari masyarakat Kufah untuk datang ke Kufah dan menjadi pemimpin mereka. Baik, salah seorang penulis menjelaskan di sini, di masa Yazid ini dia menghadapi dua permasalahan atau ada tiga kejadian penting yang terjadi di masanya yang sangat mengkhawatirkan. Ya, yang pertama adalah tentang yaitu terbunuhnya Husain ya di Karbala pada masa kekuasaan dia. Kemudian juga terjadinya semacam keributan di kota Madinah di masa kekuasaannya, dan juga peristiwa terjadinya keributan antara orang-orang yang berloyal kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Yazid menghadapi tiga kondisi ini, ya, bagaimana sikapnya. Pertama akan kita bahas tentang yaitu kejadian yang terjadi di masanya, yaitu suatu peristiwa yang sangat menggemparkan lah, ya, karena memang sengaja dibesarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sebetulnya masalah terbunuhnya seorang kaum muslimin atau seorang orang penting di dalam Islam bukan perkara yang baru di masa Yazid, ya, di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Umar bin Khattab. Banyak orang-orang yang bahkan disebutkan para ulama, banyak orang yang lebih mulia daripada Husain dan terbunuh dalam kondisi yang juga sangat memprihatinkan, seperti Umar bin Khattab terbunuh, ya, dibunuh oleh Al-Bulunyusi, dia sedang salat subuh, dan dia adalah seorang khulafa Rasyidin. Yang jelas itu jauh lebih mulia daripada Husain. Bahkan sudah kita jelaskan pada saat bicara tentang khilafah Umar bin Khattab, di mana Nabi SAW secara tegas menyuruh umat ini untuk menteladani dua orang laki-laki, itu Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga pernyataan dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain menjelaskan bahwa seabdul manusia atau para sahabat Nabi setelah di masa Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik. Kemudian juga peristiwa terbunuhnya Utsman juga terbunuh, tapi umat tidak menjadikannya sebagaimana sangat mengerikan dengan mengespornya, menjadikannya sebuah peristiwa yang seakan-akan menggemparkan sekali gitu ya, karena memang tidak ada di situ unsur melebih-lebihkan, unsur kepenatikan. Nah, tapi beda dengan kondisi Husain ini, karena memang ada kelompok yang selalu menggembosi, selalu menyebarkan berbagai macam informasi untuk menjadikan sebagai topik yang selalu ending begitu ya, mereka sebarkan karena ada motif-motif lain di belakang itu. Utsman bin Affan juga terbunuh, bahkan juga ayah kandungnya Husain sendiri juga terbunuh, ya. Jadi bukan hanya Husain yang pertama terjadi kondisi seperti itu. Ini yang perlu kita lihat dulu. Tapi bagaimana peristiwa ini perlu kita lihat, mengambil hikmahnya, dan untuk kita ketahui secara jelas apakah benar Husain itu yang membunuhnya adalah secara sengaja atau atas perintah Yazid bin Muawiyyah, atau itu adalah tindakan kebijakan yang diambil oleh pasukan di lapangan, atau itu adalah instruksi langsung dari Ubaidillah bin Ziyad, ya. Nah, ini yang akan kita jelaskan dalam kesempatan ini. Baik, pertama yang awal memicu terjadi ini adalah ketika Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota dan menunjuk sebagai penggantinya jika Muawiyah mengangkat ya sebagai penguasa kaum muslimin. Tentu hal ini setelah Muawiyah meninggal dan Yazid dibaiat secara resmi, diangkat menjadi penguasa kaum muslimin saat itu, pimpinan kaum muslimin secara umum saat itu. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat Irak yang memang dari awal mereka berkeberatan ya, dengan mulai dari masa Umar bin Khattab mereka sudah membuat bermacam bentuk kegaduhan lah ya, bahasa kita sekarangnya kegaduhan, di mana dua kali Umar bin Khattab menukar kota ganti dari gubernurnya, dan Umar bin Khattab dalam mengganti bukan karena adanya penyimpangan dan kesalahan dari gubernurnya, tapi memang masyarakat Kufah yang suka berbuat menyebar informasi, opini yang tidak jujur. Di antaranya seperti Sa'ad bin Abu Waqqas ya, yang dituduh oleh masyarakat Kufah dengan suatu tuduhan yang keji, dan akhirnya orang-orang yang membuat tuduhan negatif itu disebutkan dalam sejarah dia
di hari tuanya penuh dengan hidup dengan penuh fitnah, ya. Sehingga dikisahkan dia berjalan terunta-lonta kemana-mana karena Sa'ad bin Waqqas mendoakan, ya Allah tolong ya engkau balasi orang-orang telah membuat ini menyuburkan suatu berita jelek tentang Sa'ad bin Waqqas. Makanya ketika orang itu ditanya kenapa kondisimu seperti ini, asabat ni dakwatu Sa'ad, ya, dia berbuat kezaliman yang itu luar biasa tentang Sa'ad bin Waqqas. Makanya saat Umar bin Khattab menunjuk 6 dari Al-Hal wal Aqdi, maka beliau menegaskan, saya jika Sa'ad yang terpilih maka itu tidak bermasalah, kata Umar bin Khattab, karena saya memecatnya waktu menjadi gubernur Kufah bukan karena dia melakukan pengkhianatan, bukan karena dia dhaif, tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka jadi kita kilaskan dulu kondisi masyarakat Kufah mulai dari semenjak pemerintahan Umar bin Khattab sampai pemerintahan Umar bin Affan sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya. Kita lihat bagaimana waktu itu Ali bin Abi Thalib memindahkan kekuasaan pusat kekuasaan kaum muslimin ke Kufah, dan akhirnya Ali bin Thalib juga terbunuh di Kufah, dan setelah Muawiyah berkuasa dipindahkan ibu kota kekuasaannya ke kaum muslimin ke Syam. Nah, ini yang selalu aja tetap sebagaikan api dalam sekam dalam bahasa sastranya gitu ya. Jadi selalu aja tersimpan di sana riak-riak yang tersembunyi, ya, gerakan-gerakan bawah tanah dalam bahasa kitanya yang berusaha untuk membuat gerakan-gerakan, ya, pelemahan-pelemahan pada penguasa yang ada. Nah, sampai berkuasanya Yazid, ya, mereka juga berencana untuk mengangkat Hussein, karena mereka tahu ya Hussein belum membaiat Yazid secara terang-terangan, secara nyata, ya. Di mana kita sudah sebutkan berapa orang yang keberatan untuk membaiat Yazid yang pergi ke Mekah, itu antara Abdullah bin Zubair, Hasan, dan juga waktu itu ada Abdurrahman bin Bakar atau Muhammad bin Bakar, ya, dan berapa orang sahabat waktu itu. Nah, ketika mereka mendengar itu, ya, hal itu memotivasi mereka untuk menawarkan kepada Hussein untuk datang ke Kufah dan berkuasa di Kufah, ya, menjadi gubernur Kufah dan kembalikan kekuasaan ayahnya yang pernah jadi khalifah dan berpusat di Kufah. Nah, waktu itu yang menjadi gubernur Kufah di masa Muawiyah itu sampai kepada Bani Yazid adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang mulia, kita tahu, yang beliau banyak memberikan hadis juga dari Rasulullah SAW. Nu'man bin Bashir ini jadi seorang yang sudah umuran lah, ya, yang sudah, maka beliau tidak taghadah, artinya tidak mempedulikan lah, ya, tidak meributkan dan tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang sedang melakukan gerakan provokatif, ya, terhadap kekuasaan Yazid. Dia tidak terlalu menanggapi dari sikap kaum oposisi ini, itulah bahasa sekarangnya. Jadi orang-orang yang ingin mengangkat Hussein untuk menjadi gubernur Kufah atau sebagai khalifah waktu itu, tandingan bagi Yazid bin Muawiyah. Nah, sehingga Nu'man bin Bashir membiarkan saja, tidak mengambil sikap tegas terhadap mereka, karena Nu'man bin Bashir melihat masih belum ada indikasi untuk terjadi sebuah kekacauan lah begitu. Nah, kemudian setelah itu orang-orang ini membuat semacam komunitas, ya, yang menyusun strategi di rumah Sulaiman bin Sar al-Khuzai, ya. Karena saat itu Nu'man bin Bashir, ya, tidak menyikapi sepak terjang mereka secara terang-terangan. Jadi mereka menganggap Kufah itu tidak ada penguasanya, lah itu dalam pandangan mereka. Karena mereka tidak mau menerima pemerintahan Yazid, dan tentu gubernurnya juga tidak dianggap sebagai yang sah bagi mereka gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat menulis surat kepada Hussein, dan ratusan surat sampai kepada Hussein gitu, untuk ingin membaiat Hussein. Nah, sehingga mereka menentukan pilihan mereka dan ingin memutuskan sebuah tindakan politik bahwa mereka ingin menolak kekuasaan pemerintahan Yazid dan kemudian ingin membentuk kekuasaan sendiri di Kufah, itu dengan harapan yang akan diangkat menjadi
pemimpinnya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian mulailah mereka menulis surat, ya, di antaranya Sulaiman bin Sard tadi dan beberapa orang-orang Syiah di Kufah. Kita tahu orang Syiah di Kufah sudah banyak, ya, mulai dari masa Ali bin Abi Thalib kita sudah jelaskan, di mana di masa Ali bin Abi Thalib itu muncul dua kelompok sekte yang ekstrim, itu diantaranya orang Khawarij, kaum radikal, teroris, kemudian kelompok Syiah yang berloyal kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian, ya, mereka juga melihat, ini yang memotivasi mereka lagi, kondisi sebagian dari masyarakat Madinah yang masih belum menerima seutuhnya tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka itulah yang memotivasi dari Sulaiman bin Sard tadi untuk menguasai kondisi itu, ya, sehingga menawarkan kepada Husain untuk datang ke Kufah. Kemudian di dalam wastakhdama fi kitabi mustalahatin misal imamah wal khilafah wal mahdiyah. Hadza yadullu anna tatawuran aqadiyan muhimman tara ala mujtama' kufi. Jadi di dalam surat-surat itu sudah mulai ada kata-kata istilah imam, khilafah dan mahdi gitu. Jadi intinya mulai perkembangan keyakinan dari penyimpangan dari kaum Syiah itu sudah mulai nampak di masa Husain itu. Kita tahu, ya, sebetulnya kenapa orang Syiah yang pada dasarnya kebanyakan mereka itu adalah orang Persia sebetulnya. Kufah itu kan Iran sekarang, ya. Irak dan Iran sekarang. Karena memang Husain ini, di mana kita tahu ketika Umar bin Khattab menaklukkan kekuasaan Persia, yang suatu negara adidaya yang kuat saat itu, dikalahkan oleh Umar bin Khattab dengan pasukan kaum muslimin, menyerahkan putri Yazdajir, yaitu raja dari kekuasaan Persia itu, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain, ya, kepada Husain, dan itu yang dinikahi oleh Husain, ya. Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain. Itu kalau tidak salah mereka kepada Husain dan dinikahi oleh Husain, ya. Kepada Husain dan dinikahi oleh Husain, dan mereka menganggap pertemuan dua darah biru lah istilahnya, dari kemuliaan Arab dan kemuliaan Persia. Maka di sini mereka sangat mengelu-elukan Husain, tidak Hasan, ya. Karena mereka tidak terlalu terpenatik kepada Hasan, karena Husain adalah ada jalinan kerabat, itu istilahnya, karena Husain menjadikan istri budak sahayanya, yaitu putri dari Yazdajir, raja dari Persia. Ini sedikit gambaran kenapa orang Kufah saat itu sangat antusias ingin menarik Husain ke Kufah kembali, ya, dan mengembalikan kekuasaan ayahnya. Itulah semacam isu yang mereka angkat. Kemudian setelah itu Husain bin Abi Thalib juga menolak, tawaran-tawaran itu ditolak, sampai datang lagi dua utusan membawa pernyataan sekitar 50 surat, ya, dari maksudnya mungkin di kabilah min asyrafi al-Kufah. Jadi ada 50 surat dari berapa tokoh-tokoh terkemuka dari orang Kufah, ya. Kemudian tataba'at surusul, ini berdatanglah utusan-utusan ke Mekah untuk menemui Husain agar dia mau pindah ke Kufah dan dibaiat menjadi pemimpin mereka di sana. Kemudian, ya, di antara tawaran juga kepada Husain itu dalam surat itu adalah mengakukan kudeta terhadap kekuasaan Yazid. Ya, di samping mereka menawarkan agar Husain mau pindah ke Kufah dan menjadi gubernur di sana, kemudian juga mereka siap membackup kekuatan Yazid, Husain untuk menggulingkan kekuasaan Yazid. Kemudian wasyarah Husain bitaraddudi fi badil amr. Husain pertamanya masih ragu-ragu tidak, ya, ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini. Tetapi mereka selalu mengirimkan surat-surat yang begitu banyak kepada Husain, ya. Karena dia semenjak terbunuh ayahnya, dia menjauhi masalah politik, itulah istilahnya, ya. Kemudian sampai setelah berkuasanya Yazid ini, ada sedikit timbul dalam keinginan dirinya bahwa dia merasa orang yang layak menjadi khalifah, ya. Kalau dibanding dengan Yazid, pasti Husain jauh lebih utama. Beliau di samping seorang sahabat Nabi,
juga keluarga Nabi SAW. Ketika surat-surat selalu datang kepada Husain untuk mengajaknya pindah ke Kufah, ya, dan ya ala wujub taharruk bisari' dan juga mengharap agar secepatnya dia menerima tawaran-tawaran itu, ya. Wa ta'idduhu bil mu'azara askariyah. Jadi dalam surat-surat mereka yang datang itu ada kesepakatan mereka akan membantu secara kekuatan angkatan, ya, atau pasukan perang lah. Kemudian Husain berfikir-fikir panjang di rumahnya setiap hari, ya, antakaba ala dirasatil qarar as-sa'b alladhi la budda min iqtidari. Dia harus memilih, ya, mengambil sebuah keputusan. Apakah dia tetap tinggal di Mekah, ya? Kemudian dia apakah harus membaiat Yazid, ya? Ataukah dia harus mencari tempat yang lain yang jauh dari Yazid, ya, daripada pantauan Yazid dan seterusnya, dari kekuasaan Yazid gitu. Kemudian condonglah setelah itu perasaan Husain untuk menerima tawaran dari masyarakat Kufah tersebut, ya. Tetapi dia juga berhati-hati melihat berbagai kondisi manusia saat itu, kondisi masyarakat yang ada itu. Maka sebelum dia berangkat ke Kufah, dia sudah merasa ada hal-hal yang mengkhawatirkannya, maka dia mengirim anak pamannya yaitu Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail sebagai melihat ke Kufah untuk memastikan apakah benar janji-janji mereka ini, ya. Nah, dia kirimlah anak pamannya ini, Muslim bin Uqail ini, ke Kufah untuk memastikan apa yang mereka tulis itu apa benar, ya. Membuktikan sebenarnya. Fa in anasa minhum niyatan shadiqatan wa azimatin ala khurud wa ikhlasan li ali akhadha minhum bai'a sirran. Nah, kemudian di antara artinya begini, kalau memang sudah kelihatan mereka betul-betul serius, ya, benar-benar tidak ada pengkhianatan dari mereka, maka Muslim bin Uqail itu mengambil baiat dari masyarakat Kufah itu untuk Husain, ya, dan secara rahasia, ya. Sampai setelah itu baiat nanti baru Husain akan berangkat, ya, ke Kufah dan siap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Yazid. Taib. Maka Husain mengirim suatu surat di kitab bin Wahid dafa'u ila rasulaini minhum yukhbiruhum bima fihi biniyati. Nah, dia mengirim surat balasan kepada masyarakat Kufah atau tokoh-tokoh Kufah yang menawarkan. Yang ini kita maksud di sini masyarakat Kufah adalah orang-orang Syiah, ya, yang ingin mengajak Husain untuk pindah ke Kufah itu. Maka berangkatlah Muslim bin Uqail ke Kufah, ya, yaitu pada tahun 60 Hijriah itu, ya, pada bulan Mei sekitar 680 Masehi, ya, dengan Hamasiyan min Syi'ati Bani Hashim, ya. Wa aqsama baina yaday minhum 12,000 wa qila 18,000. Sampai di sana dia disambut sekitar 12.000, ya, ada yang membawakan riwayat 18.000 orang, ya, ikhlasan lil Husain, artinya mereka benar-benar adalah orang yang fanatik kepada Husain. Nah, wa syaja'a al-mudhi fi Muhammadi taghafala wali Kufah an Nu'man Bashir anhu. Nah, akhirnya sebetulnya Gubernur Kufah tahu, Nu'man Bashir tahu dengan kejadian-kejadian itu, tapi dia pura-pura tidak mengambil sikap saja. Wa adam ta'arud lahu, dan tidak melakukan penentangan atau penghalang-halangan dan mencoba menghalang-halangi, tidak. Hatta idza istawsaka min ahli Kufah, sampai yakinlah Muslim bin Uqail ini dengan kondisi itu, akhirnya dia kirimlah kabar kepada Husain, ya. Maka dia mengambil baiat dari mereka yang tadi 12 atau 18.000 itu, ya, faqawana suratan ijabiyah anil wad' al-'am ma labitha an arsala bi taqrir anha ila Makkah. Jadi setelah itu baru dia sampaikanlah, dikirim berita ke Mekah kepada Husain bahwa benar-benar di Kufah sudah ada kekuatan sekitar 18.000 atau 12.000 yang siap membela Husain, ya, yang siap mentaati Husain dan menjadi pasukan Husain, gitulah kira-kira. Nah, sebetulnya Muslim bin Uqail ini ditemani oleh 3 orang atau 2 orang dari penunjuk jalan sebetulnya, namun di tengah jalan perjalanan 2 orang kesasar dan 1 orang meninggal kalau nggak salah. Ya, sebetulnya pernah hal ini kita bahas, itu tentang sepak terjang Syiah di dalam sepanjang sejarah,
Ya, dan hakikatnya yang nanti akan kita lihat ketika Husain sampai di masuk Karbala, justru mereka meninggalkan Husain. Nah, setelah itu apa namanya? Ketika Nu'man bin Bashir mengetahui hal itu, ya, datang utusan dari Yazid untuk bertanya tentang kondisi kata Nu'man bin Bashir. Tetapi Nu'man bin Bashir menolak untuk memberikan apa namanya kondisi ini untuk diterangkan, untuk disampaikan kepada Yazid bin Muawiyah, ya, untuk meredam konflik yang ada. Ya. Namun akhirnya Nu'man bin Bashir dipecat oleh Yazid bin Muawiyah. Dan akhirnya dia mengangkat Ubaidillah ibnu Ziyad. Ya, karena memang melihat Nu'man bin Bashir tidak menyelesaikan masalah di sini, dia lebih banyak mendiamkan masalah. Ya, mungkin dari keistihad dia melihat bahwa permasalahan ini akan membawa fitnah yang besar, maka dia masih berpikir atau mencari solusi-solusi yang dapat menyelamatkan umat dari fitnah ini. Namun dia dipecat oleh Yazid, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Ziyad, ya, sehingga menjadi gubernur waktu itu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini sekarang kita harus ingat nih. Wa huwa aduhu lil muttasifina bil qaswa. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini adalah orang yang keras, ya. Kemudian ketika sampai berita itu pada Yazid bahwa Muslim sudah membaiat untuk Husain, maka ketika itu diperintahkanlah oleh Ubaidillah memerintahkan untuk menangkap Muslim bin Uqail ini. Ya. Kemudian dengan sangat singkat waktu, Ubaidillah bin Ziyad ini mampu menguasai kondisi, mengepung rumah tempat tinggalnya itu, memanggil orang-orang yang terlibat dalam apa namanya pemanggilan menerima Muslim bin Uqail ini. Ya. Kemudian, ya, Muslim bin Uqail bersembunyi, ya, di rumah Hani bin Urwa al-Muradi. Jadi bersembunyi di situ rumah Hani ini. Wa min asyrafil Kufah. Ini seorang tokoh Kufah namanya Hani bin Urwa. Ini seorang tokoh, maksudnya ada tokoh kabilah yang besar. Wa akhadha Syi'a yataraduna ilaihi fi darihi. Nah, disitulah orang-orang Syiah berdatangan kepada Muslim bin Uqail ini di rumah Hani bin Urwa al-Muradi ini. Fakana Muslim yubai' min atahu minhum. Jadi Muslim membaiat orang-orang yang datang kepadanya. Wa yakhudhu alaihim al-uhud wal mawasiq al-muakkada bil wafa. Inilah mengambil sumpah janji bahwa mereka benar-benar akan membela Husain jika datang ke Kufah. Ketika beliau mengetahui hal itu dan melalui daripada intel-intelnya, ya, bahwa Muslim bin Uqail tinggal di rumah Hani ini, maka dia memanggil Muslim bin Uqail untuk menyerahkan dirinya dan menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad. Lalu, tetapi Muslim bin Uqail menolak hal itu. Ya. Karena itulah akhirnya Abdullah bin Ziyad mengepung rumah Hani ini bin Urwa al-Muradi. Akhirnya ditangkaplah Muslim bin Ziyad, Muslim bin Uqail tadi oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dalam waktu yang sama, ya, Ubaidillah bin Ziyad juga telah mengkondisikan suasana di Kufah untuk setiap pintu-pintu masuk kota Kufah, daerah Kufah itu sudah dipersiapkan pasukan penjaga dan intel-intel, ya, untuk mengawasi ke kondisi yang perkembangan yang terjadi. Sekaligus untuk mencegah jika benar Husain, ya, informasi itu sudah sampai kepada Ziyad jika Husain bertara masuk ke Kufah. Ketika apa namanya? Afwan. Yang ditangkap pertama tadi adalah Hani bin Urwa, yang pemilik rumah, dipanggil oleh Ubaidillah bin Ziyad, kemudian ditahan. Setelah Muslim bin Uqail mengetahui Hani bin Urwa ini ditangkap, dia memanggil orang-orang Syiah Kufah. Ya, ketika berkumpul di situ, apa namanya? Berkumpul di rumah Hani ini, dan akhirnya mereka semua dipanggil oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk datang menghadap. Dan jika tidak, mereka akan diberi hukuman yang keras oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu akhirnya orang-orang Syiah mendengar ketegasan dari Ubaidillah bin Ziyad ini, mereka meninggalkan Muslim bin Uqail di rumah Hani sendirian.
Dan akhirnya dia ditangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Nah, ini kisahnya begitu. Falamma alfa nafsahu wahidan ikhtafa fi ahadi durbani Jabal bin Kindah. Jadi dia pindah lagi ke tempat yang lain dan di situ dia ditangkap. Lakin wasya bihi ladal wali alladhi alqa al-qabda alaihi wa qatalahu kama qutila Ibnu Urwah. Nah, akhirnya diberilah hukuman tegas oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ya, akhirnya Muslim bin Uqail tadi terbunuh karena pasukan yang tadi orang-orang Syiah tadi yang sudah berjanji akan membela Hussein tidak membela dia dan bahkan tidak ikut menyelamatkan dia. Dan maka dia akhirnya tinggal sendirian dan akhirnya dia ditangkap dan terbunuh dalam peristiwa itu. Taib. Wa kataba ila wali risalah yaqulu fiha balagani anna Husain ibn Ali qad tawajaha nawal Iraq. Ya. Kemudian sampailah berita kepada Yazid bahwa Hussein sudah berencana untuk berangkat ke Irak. Ya, maksudnya Kufah ini. Fada' munazir wal masalih wahtaris 'ala dhanni wa khudh 'ala tuhma ghaira alla tuqta illa man qatalak. Jadi ditegaskan oleh Yazid di sini, kamu ambil sikap, ya, jangan pernah melakukan pembunuhan atau peperangan kecuali orang yang betul menentangmu dengan cara keras. Artinya jangan dibunuh kecuali mereka melawan kamu dengan senjata. Jadi tidak boleh menggunakan kekuatan kecuali kamu juga diperangi. Tidak boleh memerangi mereka kecuali kamu diperangi. Kemudian di situ ada perintah dari tegas di sini tidak boleh membunuh. Ya, di sini jelas sekali Allah taqtul illa man qatalak. Tidak boleh engkau membunuh kecuali orang yang memerangimu. Maka dalam surat ini jelas sekali bahwa Khalifah Yazid atau perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyad fi alla taqtul Husain wa ashabu illa idza qataluhu. Tidak boleh melakukan ya peperangan, melakukan membunuh atau Husain dan segala orang rombongannya kecuali jika mereka menggunakan perlawanan dengan cara membunuh atau memeranginya. Kemudian sudah nyatalah bagaimana Muslim di sini menjadi korban, sehingga diketahui bagaimana bahwa orang Kufah ini adalah orang-orang yang selalu khianat dalam janjinya. Termasuk sebenarnya Ali bin Abi Thalib, ya, dan Hasan yang sebelumnya pernah kita ceritakan. Sekarang mereka tadi sudah berjanji akan membela Husain, dan ketika datang Muslim ibn Uqail di sana, mereka justru ketika diumumkan oleh Ubaidillah bin Ziyad, mereka-mereka yang bergabung dan itu akan diberi hukuman, akhirnya mereka semua mundur dan meninggalkan Muslim bin Uqail sendiri. Kama anna Nu'man Bashir yahtamilu nasiban mimma hadatha liawadha bitaqadi an taharakati walau saddahu anil ittisal bil kufiyyin lakana qad faqara bil amr. Nah, ini juga satu hal yang perlu diperhatikan karena memang Nu'man Bashir tidak mengambil antisipasi yang lebih tegas, ya, yang bisa menghalangi agar orang Kufah tidak lagi berpikir untuk melakukan gerakan-gerakan, ya, provokasi, ya, atau mengirim surat kepada Hussein, ya. Kemudian ketika sampai surat daripada Muslim bin Uqail kepada Hussein menceritakan kondisi yang ada, ya, yang surat yang pertama ketika setelah dibeat sekitar 12.000 atau 18.000, itu kan surat sebetulnya dua kali. Surat yang pertama adalah berita tentang bahwa memang ada orang-orang Kufah yang sudah berkumpul, sudah siap berbeat sekitar 12 atau 18.000. Surat yang kedua adalah menceritakan tentang, ketika tengah perjalanan baru sampai surat yang kedua. Jadi Husain sudah berangkat atas alasan surat yang pertama tadi. Qarrah rahi laqufa bi ra'mi nasihati Abdullah bin Abbas. Nah, sebetulnya sebelum berangkat dia ke Kufah itu dia sudah dinasihati oleh banyak sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abdullah bin Abbas dan saudaranya sendiri yaitu Muhammad Hanafiyah, ya. Orang-orang ingin keselamatan Husain itu, ya. Dan mengingatkan untuk tidak percaya dengan tawaran masyarakat Kufah, ya, dan mengingatkan juga bahwa yang menjadi pemimpin sah adalah Yazid dari Bani Muawiyah yang sudah dibeat oleh kaum muslimin. Nah. Kemudian, ya, juga diingatkan oleh mereka bahwa orang-orang yang telah menawarkan kepada engkau untuk datang ke Kufah adalah mereka orang-orang suka penipu, ya, ini pengkhianat, ya. Walau sawabik bidzalika, sudah bukti-bukti sebelumnya, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga memberikan masukan kepada Hussein, jika engkau mesti
tetap ingin pergi ke Kufah, alla yadhhab ilaiha hatta yasura ahlaha ala amirihim yatruduhu. Kecuali memang masyarakat Kufah itu mampu mengusir gubernurnya Yazid di situ. Wa bidzalika yusbihuna mutlazimina bi'amal illa jambihi. Kalau itu mereka lakukan berarti memang ya masyarakat Kufah itu betul-betul konsekuen dengan tawaran mereka. Kalau kita lihat sebetulnya nasihat-nasihat banyak sebetulnya ketika Husain hendak pergi ke sana. Ketika Husain hendak pergi ke Kufah itu banyak nasihat-nasihat disampaikan. Kalau kita lihat di sini ada pertama adalah Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Tatkala sampai kepada Muhammad bin Hanafiyah keinginan saudaranya Husain untuk pergi ke Kufah, qadima alaihi wa qala. Dia menemui Husain dan memberikan nasihat. Ya akhi anta ahabbu ilaina ilayya. Apa kata Muhammad bin Hanafiyah, wahai saudaraku, engkau adalah orang yang kami cintai dari manusia yang paling aku cintai. Kata yang masih hidup kan, dari keluarganya dia adalah Husain. Wa azzuhum alayya. Engkau adalah orang yang paling berharga, yang paling mulia. Ya, dalam pandanganku. Wala tu'udakhir nasihata li ahadin minal khalqi haqqu biha minka. Aku tidak akan mungkin menyimpan sebuah nasihat bagi seseorang dari makhluk ini yang lebih berhak darinya engkau. Itu tidak mungkin. Aku akan berikan nasihat ini karena aku tidak akan mungkin menyembunyikan nasihat. Dan engkau adalah orang yang paling berhak atas nasihatku. Nah, tanaha an bibai'atika an Yazid bin bibai'atika an Yazid ibn Mu'ayyah wa anil amsar mastata'at. Katanya, jauhilah dari berbagai tawaran-tawaran untuk membaiat Muawiyah. Ini disebutkan di sini, tanahwa an bibai'atika an Yazid Muawiyah anil amsar mastata'ta summa ib'as rusulaka ila nas fad'uhum ila nafsik fa inna bai'uka laka hamdan minallah wa ila dhalik wa in ajma an-nas ala ghairik la yankusillahu bidzalika dinak wa la aklak. Nah, ini ditawarkan sebetulnya oleh nasihat dari sebetulnya ringkasan nasihatnya dari Muhammad Hanafiyah ini. Dia menjelaskan, jika engkau memang tidak mau tidak mau membaiat Muawiyah, maka engkau boleh melihat dulu di mana posisimu daripada mereka-mereka yang menawarkan untuk membaiatmu itu. Ya. Tapi jika manusia lebih memilih membaiat selainmu, Allah tidak akan mengurangi hal itu tidak, la yunkisallahu bidzalika dinaka wala aqlak. Ya, hal itu tidak akan Allah mengurangi melalui hal itu agamamu dan akalmu. Wa yadhu bihi muru'atuka wala fadluka, ya. Itu juga tidak akan merusak kehormatanmu. Itulah arti. Anni akhafu an tadkhula misran min hadhil amsar. Ya, katanya, aku mengkhawatirkan jika engkau masuk ke salah satu daerah, masuk di sini, ini daerah Kufah atau Basrah, wa ta'ti jama'atun min nasi wa yakhtalifuna bainahum. Faminhum ta'ifatun ma'aka wa ukhra 'alaika fayaqtuluna fatakunu li awwal as-sunnah. Ya, kata dia di sini, Muhammad Hanafiyah menasihatkan saudaranya, seandainya engkau pergi pada salah satu kota, nanti di sana akan terbelah kekuatan sekelompok membelamu, sekelompok adalah lawanmu. Nah, maka engkau adalah orang yang pertama menimbulkan fitnah. Fa idza khaira hadil ummah kullaha, ya. Fa idza khaira hadil ummah kullaha nafsan wa aban wa umman adya'uha daman. Dia ingatkan di sini, sebaik-baik umat ini adalah orang yang mampu menjaga persatuan, ya. Jadi kalau seandainya dipilih antara jiwa dan orang tua dan ibu, ya, yang paling merugi itu adalah terjadinya pertumpahan darah. Wa adalluha ahlan faqala al-Husain, ya. Ini umat ini akan menjadi, jika demikian terjadi perpecah belahan, terjadi engkau pergi pada suatu kampung, suatu kota, suatu daerah, lalu di situ ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra, lalu mereka terjadi saling membunuh, ya, peperangan, itu adalah akan menjadikan umat ini umat yang paling hina. Azalluha ahlan, ya, yang paling hina dan umat yang terhinakan dan terjadi pertumpahan darah, akan hilangnya ibu dan ayah mereka dan selalu ada hilangnya jiwa. Lalu Husain menjawab,
fa inni dhahibun ya akhi. Husain tetap, bahkan di dalam riwayat lain sebetulnya Muhammad Hanafi menyebutkan setelah menjelaskan bagaimana sikapnya orang Syiah Kufah terhadap ayahnya, terhadap saudaranya Husain dan terhadap anak pamannya Muslim bin Uqail yang tadi kita ceritakan. Namun Husain tetap menjawab, fa ini zaibun ya akhi, saya tetap akan pergi wahai saudaraku. Qala kata Muhammad Hanafiyah, fanzil Makkah fa idza, ya, pergilah ke Mekah. Jika engkau sudah tenang di sana, maka itu tempat tinggalmu, itulah jalan yang baik. Wa in natabikal lahiqat birrimal wa syagaf jibal. Jadi jika engkau juga tidak aman di situ, engkau boleh mencari daerah-daerah yang di perang pasir atau di gunung-gunung gitu ya. Wa kharajta min baladin ila badin hatta tanzura ila ma yasiru amrun nas. Engkau pindah dari satu negeri ke negeri lain sampai bagaimana akhir dari kejadian apa yang terjadi di tengah persoalan manusia ini. Wa tarif inda dzalika ra'yi fa innaka aswabu ma takunu ra'yan wa zamuhu amalan hina tastaqbilu umur istiqbalan. Lihat dulu bagaimana manusia bersamamu, kata Muhammad Hanafiyah ini. Qala ya akhi qad nasahtu fa ashfaqtu wa arju ay yakuna ra'yuka sadidan. Dia berharap tetap saja Husain tetap saja mengotot untuk pergi ke Mekah, ke Kufah. Akhirnya hanya Muhammad Hanafi mendoakan semoga apa yang kau lakukan itu adalah pendapat yang benar gitu. Bahkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Husain ketika berencana untuk pergi ke Kufah, dia mengirim beberapa keturunan Bani Abdul Thalib di Madinah untuk mengajak ikut bersamanya. Jadi dari Bani Hashim diajak oleh Husain untuk ikut bersamanya ke Kufah. Faqadima alaihi min man khaffa minhum wa tabi'ahum Muhammad wa Hanafiyah fadrakal Husain bima kata fa'alamahu anna khuruj laysa lahu bi ra'yin yaumi hadza. Jadi ini dalam riwayat lain ketika Husain tadi berencana untuk pergi ke Kufah, dia mengirim surat kepada saudara-saudaranya yang dari Madinah, kemudian ingin mengajak mereka untuk pindah ke Kufah kembali. Lalu bersama mereka itu ada Muhammad Hanafiyah, dan itulah saatnya Muhammad Hanafiyah menyampaikan nasihat kepada Husain. Lalu dia mengatakan bahwa sungguhnya melakukan perentangan terhadap kekuasaan hari ini itu tidaklah pas, ya. Tetapi Husain enggan menerima nasihat dari saudaranya Muhammad Hanafiyah, ya. Targabu biwaladika an mawdi'in asaba fihi, ya, kata faqala Muhammad wa ma hajati an tusabu wa yusabuna ma'ak wa in kanat musibatuka azam indana minhum. Katanya engkau enggan, ya, dengan anak-anakmu untuk terhadap kondisi, terhadap tempat yang mereka itu menemui musibah di situ. Maksudnya di sini adalah orang tuanya dan saudaranya Hasan, ya, Hasan meninggal dunia, orang tuanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Kufah. Maka Muhammad Hanafi menjawab, aku tidak butuh untuk mengorbankan, ya, atau mereka menjadi korban bersamamu, sekalipun, ya, musibahmu lebih besar bagi kami daripada mereka, kata jawaban Muhammad Hanafiyah. Ya. Jadi maksudnya kenapa engkau enggan membela kondisi daerah yang di situ sudah banyak pengorbanan, di antaranya, ya, maudhi'u asaba fihi. Ini yang di situ mereka mengembalikan kekuasaan, maksudnya adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga nasihati oleh Abdullah bin Abbas. Tatkala sampai kepada berita keinginan Husain untuk pergi ke Kufah, juga dinasihatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia mendatangi Husain, wahai anak pamanku, qad arjafan nasu annaka sa'ir al-Iraq. Sudah tersebar di manusia bahwa di informasi tengah masyarakat bahwa engkau akan pergi ke Irak, maksudnya ke Kufah. Fabayyin lima anta sani'un. Kata Ibnu Abbas, tolong jelaskan kepada aku apa yang akan engkau lakukan. Qala qad ajma'tu al-masira fi ahdi yawmaini. Fi ahadi yawmi hadaini, fi yawmi hadaini insyaallah. Jawaban dari Husain mengatakan, aku sudah berencana dalam 2 hari ini akan berangkat insyaallah.
Faqala lahu Ibn Abbas mengatakan kepadanya, "Akhbirni in kana aduka ba'da ma qatalu amirahum wa nafu aduwahum ya wa dabatu biladahum fasir ilaihim." Kata Ibn Abbas, kalau mereka sudah mampu ya, kalau mereka memang kuat mengusir dari maksudnya gubernur di sana dan mengusir musuh mereka dan kondisi mereka sudah bisa menguasai kondisi, baru engkau pergi ke sana, kata Ibnu Abbas. Wa in kana amiruhum hayyun wa huwa muqimun alaihim. Tetapi bila pemimpin mereka masih hidup, kemudian dia berkuasa atas mereka, qahirul lahum wa amaluhu tajbi biladahum, sedangkan ada pemimpin yang berkuasa yang memiliki keangkatan perang ya, tentara, fa inna ma da'uka lil fitnah wal qital. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu ya, jika mereka punya pemimpin dan pemimpin itu menguasai kondisi, memiliki pasukan semacam, sesungguhnya ajakan mereka kepadamu ke sana adalah untuk fitnah dan terjadinya perperangan, kata Abdullah bin Abbas kepada Husain bin Ali. Wala amanu ya alaika an stanfizu alaika nasu wa yaqbalu qulubahum alaik. Kemudian kata Ibnu Abbas, saya tidak bisa menjamin bahwa mereka ya memprovokasi manusia, akhirnya hati mereka justru malah memusuhimu. Fa yakunu alladhi da'uka asyadun nasi 'alaika. Akhirnya mereka yang awalnya mengajakmu ke sana akan menjadi manusia yang paling kejam terhadapmu. Nah, ini pandangan Ibnu Abbas ya kepada Husain. Ya, pandangan disebut. Faqala Husain, inni istakhiratullah wa anzur ma yakun. Akhirnya Husain mengatakan, saya akan coba istikharah apa yang akan aku lakukan nanti. Kemudian walakin Ibnu Abbas adraka min kalam Husain isti'daduhu annahu azimun ala khurz. Tapi Ibnu Abbas melihat bahwa Husain sudah benar-benar berencana ingin pergi ke Kufah. Walakin yuhawil ikhfa' wal amr anhu li ilmihi bi anna biridahu an dhalik. Ibnu Abbas tidak seakan-akan tidak tahu tidak mau menunjukkan ya tentang ilmunya, mengetahui bahwa sebetulnya Husain itu sudah betul-betul keinginan untuk pergi. Lidza ja'a Ibnu Abbas ila Husain minal ghad. Nah, besok hari datang lagi dia Ibnu Abbas kepada Husain. Faqala ya ibn ammi, wahai anak pamanku, ini astabiru wala asbir. Saya ini mencoba menyabarkan diri namun tidak bisa. Wa inni atakhafu alaika fi hadzal wajhil halak. Saya meragukan, saya mengkhawatirkan atasmu bahaya tentang daerah yang akan engkau datangi. Ana al-Iraq qaumun ghadarun ya, qaumun ghadarin. Sesungguhnya orang-orang Irak, maksudnya masyarakat Kufah itu adalah orang yang suka berkhianat. Ini sudah diprediksi oleh Ibnu Abbas. Fala taqtaran nabihim, jangan engkau tertipu oleh mereka. Aqim fi hadzal balad hatta yanfi ahlul Iraq aduwahum. Engkau tetap aja di sini sampai memang al-Iraq itu kalau memang mereka punya kekuatan dapat mengusir musuh-musuh mereka. Summa aqdim alaihim, baru setelah itu engkau pergi ke sana. Wa illa fasir ila al-Yaman fa inna bihi husunan wa syi'aban. Kalau engkau tidak nyaman di sini, engkau pergi ke Yaman. Di sana banyak sekali benteng-benteng dan juga banyak sekali kabilah-kabilah ya, dan juga atau tempat-tempat persembunyian. Wali abiyaka fihi syi'atun. Kemudian di sana juga ada loyalitas yang kepada ayahmu ya. Wa kun 'anin nasi bima'zalin. Jauhilah manusia, kata Ibnu Abbas. Waktub ilaihim wa batha du'ataka fihim ya. Dan tulis kepada mereka dan sampaikan keinginan engkau kepada mereka. Fa ini arju idza fa'alta dzalika ay yakuna ma tuhibbu. Saya berharap ya jika engkau melakukan itu engkau akan menemui apa yang engkau inginkan. Faqala Husain, akhirnya Husain pun menjawab tawaran nasihat Ibnu Abbas ini, ya ibnal am, wahai anak pamanku, wallahi inni la alamu annaka nasihun syafiqun. Jawaban Husain, wahai anak pamanku, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang sangat tulus dan ikhlas dalam menasihati. Walakini qad azma'tu al-masir, tapi aku sudah benar-benar sudah siap untuk mengadakan perjalanan. Faqala lahu fa in kunta wala budda sa'iran fala tasir bi auladika wa nisaik. Nah, ini ketika sudah Ibnu Abbas melihat Husain tetap ingin pergi ke Kufah, akhirnya dia berikan, jika engkau memang mesti juga berangkat, janganlah engkau bawa anak-anakmu dan keluarga-keluargamu, istri-istrimu, ya. Fa wallahi inni la khaifun an tuqtala kama
Qutila Utsman wa nisa'uhu wa waladuhu wa yanzuruna ilaihi. Aku takut nanti mereka akan dibunuh. Sehingga terbunuhnya Utsman dan istri-istrinya dan anak-anaknya melihat saja kepadanya saat dia terbunuh. Ya, dia maksudnya sini, aku takut engkau itu terbunuh di hadapan mereka. Sebenarnya terbunuhnya Utsman di hadapan istrinya dan anak-anaknya. Mereka melihat bagaimana dia dibunuh. Dan ini nasihat Ibnu Abbas kepada Husain bin Ali. Ila an qala, fa wallahi alladzi la ilaha illahu. Kemudian Ibnu Abbas sampai pada mengatakan, demi Allah yang tiada berhak disembah kecuali. Lau alamu annaka idza akhadta bi sya'rika wa nasihatik, ya, hatta yajtami'a alayya wa alayka an-nasu ta'tani wa aqamtu la fa'altu dzalik. Ya. Seandainya aku tahu bahwa engkau itu mau menahan itu dirimu, ya, sampai aku bisa membuatmu tidak berangkat, itu ya. Sungguh apapun yang harus aku lakukan untuk sampai manusia mau atau tani wa aqamta la fa'altu dzalik. Engkau mau menerima nasihatku dan engkau tetap tinggal di sini, sungguh aku akan lakukan, kata Ibnu Abbas, ya. Wa hakadha najid anna muhawalat Ibnu Abbas lam tajid fi iqna'i al-Husain. Namun kenyataannya apa yang disampaikan Ibnu Abbas ini tidak menghalangi keinginan dari Husain. Kemudian juga dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Husain juga dinasihati oleh Abdullah bin Umar, ya, dalam banyak kesempatan. Ya, ketika dia sampai kepada tentang khurujnya Abdullah bin Zubair dan Husain ke Makkah, ya, yang menolak untuk bai'at Yazid, ya. Qala adzakirkumullah illa raja'tuma fadakhaltuma fi salihin ma yadkhuluhu fi nasu wa tanzurani. Ini nasihatnya ketika waktu Husain dan Abdullah bin Zubair berangkat ke Mekah, itu dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, aku ingatkan kalian kepada Allah. Ya, hendaklah kalian kembali dan kalian mengikuti mengikuti pada khaltuma fi salihin, mengikuti hal yang lebih baik, ya, yang telah diterima oleh manusia, dan kalian bersabar. Fa istama alaihi nas lam tashadda. Jika manusia sudah sepakat, ya, untuk taat kepada Yazid, ya, tidak perlu kalian melakukan semacam mengasingkan diri. Wa niftaraka alaikan alladhi turidani. Jika memang manusia menolaknya, ya, ini sesuai apa yang kalian inginkan, bolehlah kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Walamma qadal Madinah balaghahu khurujul Husain li ahli Kufah lahaq Ibnu Umar. Tatkala Ibnu Umar kembali ke Madinah, kemudian dia dapat berita Husain akan menerima tawaran masyarakat Kufah untuk mengajaknya. Akhirnya Ibnu Umar mengejarnya, ya, ala masjid lailataini. Dikejar oleh Ibnu Umar dalam perjalanan semacam 2 malam. Ya, kembali di Madinah dia kejar lagi. Faqala aina turidu? Setelah bertemu dengan Husain, ditanya oleh Abdullah bin Umar, kemana engkau wahai Husain? Al-Iraq. Jawabnya, saya mau ke Irak. Mau tawamirul kutub. Ya, di situ banyak sekali barang-barang yang dibawa oleh. Faqala la ta'tihim. Kata Ibnu Umar, jangan engkau pergi ke mereka. Hadhi kutubuhum wa bai'atuhum. Lalu Husain memperlihatkan kepada Abdullah bin Umar, ini adalah surat-surat mereka, ini bai'at mereka. Artinya itu dalam surat juga ada pernyataan bai'at. Jadi kita ingin melihat bahwa Husain ini korban daripada tipuan dari masyarakat Kufah, ini yang akan sebetulnya hakikatnya. Jadi akhirnya ketika itu Ibnu Umar diperlihatkan surat-surat itu, ya. Faqala innallaha khayyara nabiyya wa baina dunya wal akhirah, fakhtara al akhirah. Lalu Ibnu Umar mengatakan, sungguhnya Allah memberikan tawaran kepada nabinya antara dunia dan akhirat, maka nabinya memilih akhirat. Jadi maksudnya sini itu adalah hal dunia. Jadi ingin mengingatkan Husain ini, ya, ingatkan bagaimana Allah memilih memberikan pilihan kepada nabinya antara dunia dan akhirat, malah Nabi memilih akhirat. Wa innakum bid'atun minhu. Sedangkan engkau adalah bagian daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. La yaliha ahadun minkum abadan. Enggak ada orang yang mewarisi yang lebih dekat daripada Rasulullah SAW daripada kalian. Ya, memang cucu Rasulullah SAW, ya, anak dari putrinya Rasulullah SAW. Wa ma sarfallahu ankum illa alladhi huwa khairul lakum. Apa yang Allah palingkan kalian darinya itu lebih baik bagi kalian, ya. Apa yang Allah palingkan untuk kalian darinya lillahi huwa khairul, itu lebih baik bagi kalian. Farji'u, ya. Farji'u, kata Ibnu Umar, kembalilah. Jadi ini dia nasihatkan Husain, kembalilah. Pak Aba, namun Husain enggak mau. Pak Tanaka Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar memeluknya.
Wa qala istaudu'akallahu min qatilin. Ya. Sampai Umar mengatakan selamat berpisah. Ya, selamat berpisah ya, sebab engkau tidak terbunuh. Wa kan Umar yaqulu ba'da dzalika ghalabana al-Husain, sehingga setelah selesai menyelesaikan Husain itu Umar berkatakan ya ghalabana al-Husain ibnu Ali bi khuruj. Ya, dia katakan Husain mengalahkan kita dengan keinginannya, ya. Wala umri laqad ra'a fi abihi wa akhihi ibrah. Kata Ibnu Umar mengatakan, tidakkah dia mengambil pelajaran apa yang dialami oleh ayah dan saudaranya? Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Abi Thalib. Wa ra'a minal fitnah, dan apakah dia tidak melihat fitnah wa khuzlanin nas? Ya, tidak melihat bagaimana fitnah terjadi dan tipuan manusia bagi mereka. Maka yang bagi lahu alla yataharrak, tidaklah pantas bagi Husain untuk berangkat ke sana, ya, ma'asya, ya, selama dia masih hidup. Wa yadkhula fi shalihin, hendaklah dia masuk mencari hal yang lebih baik, ya, dalam mencari persatuan. Madakhala fihi nas, masuk ke dalam fi shalihin, maksudnya mentaati baiat kepada Yazid yang telah diterima oleh manusia. Fa innal jama'a khairun, karena persatuan itu lebih baik, kata Abdullah bin Umar. Ini kita lihat bagaimana nasihat-nasihat ini para sahabat ini. Mulai dari tadi disampaikan Muhammad Hanafiyah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, ya. Kemudian juga termasuk memberi nasihat kepadanya juga Abdullah bin Zubair sebetulnya, ya. Abdullah bin Zubair juga melarang. Ketika dia berkata, memberikan nasihat kepada Husain, "Aina tadhhab ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka?" Maka dia katakan, "Kemana engkau pergi, Husain? Mau pergi ke tempat yang di mana di situ terbunuh mereka yang membunuh ayahmu dan membunuh saudaramu?" Ya. Faqala lahu Husain, Husain menjawab perkataan dari Abdullah bin Zubair ini, "La in uqtal bi makanin kadza wa kadza ahabu ilayya min an tastahilla bi, yakni Makkah." Kata dia, saya lebih baik terbunuh di sini, lebih saya sukai daripada saya terjadi menghalalkan Makkah ini. Wa kana ba'du sahabat ila amal alladhi yastaqdimu 'ala al-Husain bi annahu faqati khuruj 'ala al-imam al-bai'ah, sahib al-bai'ah. Oleh sebab itu, sebetulnya para sahabat Nabi yang hidup saat itu melihat bahwa tindakan Husain itu bagian dari bentuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang saat itu. Kemudian juga Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Al-Khudri menasihatkan juga. Ini juga sahabat Nabi yang senior. Ghalabanil Husain 'alal khuruj, ya, maksudnya khuruj pergi ke Kufah. Yaitu aku tidak mampu menasihati Husain ketika dia mau berangkat untuk pergi ke Kufah. Wa qultu ittaqillah fi nafsika walzam baitak. Bahkan dia katakan ittaqillah, ya, takutlah kepada Allah, ya, fi nafsika, dalam dirimu. Walzam baitak, hendaklah engkau tetap di rumahmu, wala takhud ala imamik, jangan engkau melakukan perlawanan, ya. Wa qala Jabir bin Abdullah, kalamtu Husainan faqultu lahu ittaqillah wa la tadribin nas ba'dhum bi ba'din. Juga termasuk Jabir bin Abdullah menasihatkan, ya, aku menasihatkan kepada Husain, ittaqillah, bertawakal kepada Allah, jangan engkau terjadi yang memicu terjadinya permusuhan antara sama kaum muslimin, ya, yatribun nasu ba'dhum bi ba'd fa wallahi ma hamadtum ma sana'tum fa asani, ya. Kemudian dia juga tidak menerimaku, walam tatawaqafu muhawalat al-hadifa baina Husain wa baina khuruji ila Kufah. Namun upaya-upaya untuk selalu menggoda Husain dari masyarakat Kufah selalu ada. Abdullah bin Ja'far, ya. Abdullah bin Ja'far, kita tahu Ja'far juga saudara daripada Ali bin Abi Thalib, ya, anak ini pamannya, gitu. Menulis surat juga kepada Husain, ya. Juga menulis surat kepada Husain, ya. Dia mengatakan, fa ini musyrikun alaika, saya mencemaskan atasmu min wajhil lati tawajjahta lahu, aku mencemaskan ke daerah engkau yang mengarah ke sana. Ayakuna fi halakuka, di sana adalah membuatmu akan binasa, kata Abdullah bin Ja'far. Wa istisali ahli baitik, akan terbunuhnya keluargamu. Walakin al-Husain rafada ruju' wa huna dhanna Abdullah bin Ja'far anna sabab khuruj al-Husain huwa khaufuhu min al-wali Amr bin Sa'id bin Has, ya. Kemudian Husain tetap saja melanjutkan, ya, perjalanannya ke Kufah. Kemudian saat itu
Abdullah bin Ja'far mengira bahwa keluarnya Husain adalah karena takut daripada gubernur Mekah, yaitu Umar bin Sa'id bin Al-As. Fadhaba ila Amr bin Sa'ad wa talaba minhu ayaktuba kitaban ila Husain. Jadi Abdullah bin Ja'far mengira bahwa Husain ini takut dari gubernur, yaitu gubernur Madinah, ya, Amrun bin Sa'id bin Al-As. Lalu Abdullah bin Ja'far mendatangi gubernur ini, Amr bin Sa'id bin Al-As ini, untuk menulis surat kepada Husain, ya, dan memberi jaminan kepada dirinya dan menjanjikan kebaikan ini, tidak akan ada penangkapan terhadap Husain semacam ketika dia enggan untuk membaiat Yazid. Maka ditulislah Abdullah bin Ja'far menulis Bismillahirrahmanirrahim dari Amrun bin Sa'id ila Husain. Amma fa inni as'aluha yasrifaka amma yabuquka. Jadi dalam surah itu semoga Allah maling kamu dari apa yang akan membinasakanmu. Wa ihdiyaka ila ma yurshiduka, dan menunjukkan kepada hal yang lebih, memberikan petunjuk kepada lima yurshiduka, lima kepada kebaikan, pada hal lebih baik bagimu. Balani annaka qad tawajjahta ila Iraq. Dalam surah itu aku mendapat berita engkau menuju Irak. Wa inni u'idzuka billahi min asyiqaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah agar engkau tidak menjadi orang yang memecah belah. Fa inni akhafu alaika fihi halak. Karena aku takut mencemaskan engkau akan binasa di situ. Maksudnya akan terjadi penipuan daripada pengkhianatan dari masyarakat Irak. Wallahi bidzalika syahidun wa kafilun, ya. Kemudian akhirnya, ya, ditulis itu wa ba'atha ilaika Abdullah bin Ja'far wa Yahya bin Sa'id fa aqbil ilayya ma'ahuma. Jadi di dalam surat ini pemerintah Madinah, yaitu gubernurnya Yazid, Amr bin Sa'id bin Al-As, mengirim dua orang, yaitu Abdullah bin Ja'far dan Yahya bin Sa'id, untuk memanggil Husain kembali. Fa innalaka indi aman, engkau akan aman, akan mendapat kebaikan dan akan menjaga hubungan silaturahim, wa husnul jiwar, dan menjadi akan beri keamanan, gitulah jaminannya. Wallahi bidzalika syahidun wa kafilun. Allah yang menjadi saksi dan menjamin hal ini. Wa mura'in wa wakilun. Wassalamun alaika. Ini bunyi surat. Jadi upaya-upaya dari sahabat-sahabat Nabi untuk menghalangi Husain berangkat ke Kufah itu sudah jelas, ya, sangat jelas. Namun akhirnya Husain tetap berangkat. Kemudian di tengah perjalanan sampailah surat Muslim bin Uqail tentang pengkhianatan, surat yang keduanya, kepada Husain. Di tengah jalan itu Husain sebetulnya berbicara kepada keluarganya yang berangkat bersamanya untuk ke Kufah. Bagaimana kita lanjutkan atau bukan perjalanan kita, kata Husain, karena sudah jelas ini, sudah mulai kelihatan ada akan terjadi suatu fitnah. Namun anak dari Muslim dan saudara dari Muslim bin Uqail enggan, tidak mau. Bagaimana kita harus membalas kematian saudara kita dan orang tua saya gitulah anaknya dan saudaranya. Akhirnya Husain terpaksa melanjutkan perjalanan. Nah, ini kisahnya sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasannya. Jadi sekarang Husain dapat surat kembali dari Muslim bin Uqail, membahaskan, menjelaskan di situ bahwa masyarakat Kufah saat diberi teguran oleh gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad bahwa mereka jika tidak menyerahkan diri atau ikut melakukan provokasi untuk penentangan terhadap kekuasaan yang sah Yazid bin Muawiyah, mereka akan diberi hukum. Akhirnya mereka malah membiarkan Muslim Uqail, dan akhirnya mereka tadi meninggalkan tempat tinggalnya, dan Muslim Uqail terpaksa bersembunyi di beberapa tempat, akhirnya ketangkap. Nah, ini yang sampai kepada Husain di tengah perjalanan sudah mendekati Kufah. Nah, saat itu Husain sebetulnya sudah berencana kembali lagi. Memang apa yang sudah dinasihatkan oleh para sahabat-sahabat sebelumnya, termasuk keluarganya tadi, anak pamannya, ya, saudara sendiri Muhammad Hanafiyah, itu sudah, ya, bisa dikatakan 50% itu sudah nampak gitu. Nah, akhirnya Husain sebetulnya berencana. Namun sebagian besar dari keluarga Muslim bin Uqail yang mendengar bahwa orang tuanya terbunuh di Kufah itu ingin menuntut balas dan mencari pembunuhnya. Ya, ingin membalas dendam atas terbunuhnya orang tua mereka. Mereka tidak, bagaimana kita akan bersenang-senang sedangkan, ya, kita mendiamkan tentang kezaliman terhadap yaitu Muslim bin Uqail ini. Akhirnya Husain terpaksa ikut dengan tantangan tadi itu, ya, dari keluarga dari Muslim bin Uqail.
Karena yang mengirim Muslim Uqail pertamanya adalah Husain juga. Barangkali untuk pada kesempatan ini kita bahas sampai situ dulu karena waktu yang membatasi kita. Waktu tinggal sekal berapa menit lagi ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Karena peristiwanya perlu kita agak rinci biar jelas kronologinya dan kita dapat memahami di manakah posisi Yazid saat itu, di mana perannya Ubaidillah bin Ziyad saat itu, dan kenapa sempat terjadi pembunuhan. Apakah Ubaidillah bin Ziyad memang memerintahkan untuk membunuh Husain? Ini perlu juga. Atau itu adalah tindakan kebijakan di luar komando dari Ubaidillah bin Ziyad. Ini akan kita jelaskan nanti. Ya, secara ringkas sekarang kita sampai masih dalam kesimpulan, yaitu perjalanan Husain masih di tengah jalan menuju Kufah. Nanti kita akan jelaskan di mana ketemunya Husain dengan Umar bin Sa'ad bin Waqqas berdialog, ya, kemudian juga bertemu dengan beberapa pasukan lain yang memang menjaga pintu kota Kufah itu, daerah Kufah itu, sehingga terjadi dialog antara Husain dengan Umar bin Sa'ad bin Waqqas dan menghasilkan 3 permintaan. Kemudian nanti akan kita kemudian Umar bin Sa'ad bin Waqqas melaporkan permintaan Husain itu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian apa tanggapan Ubaidillah bin Ziyad dan kenapa terbunuhnya Husain. Ini insya Allah akan kita lanjutkan karena waktu yang batas kita ya tidak bisa kita selesaikan pembahasan ini karena memang perlu kita rinci agar terlihat apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa sehingga terbunuhnya Husain itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan sebetulnya peristiwa terbunuhnya Husain bukan suatu peristiwa yang artinya melebihi dari peristiwa terbunuhnya Umar, Utsman, dan ayah kandung Husain sendiri itu Ali bin Abi Thalib. Banyak sahabat-sahabat yang lebih mulia juga terbunuh. Ya. Namun yang lebih uniknya di sini adalah karena memang peristiwa itu menjadi sebuah akidah ritual bagi kelompok aliran yaitu Syiah Rafidhah. Nah, ini yang selalu menghidupkan kejadian-kejadian ini selalu dibicarakan sehingga di situ mereka menghembuskan fitnah-fitnah kepada para sahabat Nabi, ya, tuduhan-tuduhan, bahkan menuduh setiap orang yang tidak pro kepada Syiah, tidak mau menganut ajaran Syiah, itu adalah mereka dianggap sebagai orang yang benci kepada Ahlul Bait. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang dapat kita sampai bahas. Ya, kita ingat bahwa pembahasan kita masih belum tuntas, yaitu baru sampai dalam tengah perjalanannya Husain menuju Kufah, yaitu sampainya surat yang kedua dari Muslim bin Uqail. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh Ahmadu kita dari Studio Culensi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan.